Halo guys, saya Bowo, kembali lagi di Wibowo FX Channel. Baik, hari ini saya tidak akan mereview sebuah buku, tapi saya akan cerita pengalaman saya membeli buku di beberapa toko buku yang berbeda. Jadi ini sudah ada 3 kelompok buku, 2 di sini, 1 di tengah, dan 2 di sebelah kanan saya. Baik, kita mulai dari yang paling kiri. Ini ada 2 buku dengan judul Unbranding dan Unselling-nya. Kebetulan ini penulisnya juga sama, dan saya tertarik setelah membaca bagian dalam bukunya. Jadi 2 buku ini saya beli di toko buku Gramedia, offline store ya, jadi langsung ke tokonya. Oke, sambil saya buka, saya ceritakan bahwa buku ini belum pernah ada yang merekomendasikan. Jadi saya kenapa memutuskan beli buku ini, karena memang saya memutuskan untuk jalan-jalan ke Gramedia, mumpung pada saat itu saya ke kota. Jadi saya memutuskan untuk jalan-jalan ke Gramedia, melihat buku apa sih yang lagi bagus saat ini, yang tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan di tengah pandemi ini. Jadi ini untuk buku yang pertama saya buka untuk nanti membandingkan apakah kualitas buku yang saya beli di toko lain kualitasnya sama dengan buku yang di Gramedia. Jadi untuk kualitas Gramedia nggak perlu kita pertanyakan lagi, pasti original dan segel. Dan seperti tadi saya bilang, saya tertarik membaca buku ini karena setelah membaca sebagian isinya, daftar isinya dan beberapa pembahasan di dalamnya. Dan itulah nilai plus ketika membeli di toko Gramedia. Sebelum kita memutuskan membeli, biasanya ada 1 atau 2 buku yang sudah dibuka, sehingga kita bisa tahu sedikit banyak tentang dalamnya. Bahkan dulu ketika zaman saya masih sekolah di tingkat SMK, saya sering ketika tidak ada jam atau jam kosong pulang lebih awal, mampir ke toko buku Gramedia untuk sekedar membaca buku. Kemudian kita lanjut ke tengah. Ini bukunya Gita Savitri Dewi ya. Saya tertarik ini karena saya pengen membaca buku yang agak ringan. Jadi kalau dari keempat buku yang lain ini berat-berat, ini buku yang paling ringan. Ini saya beli di Tokopedia. Nama tokonya kalau nggak salah Indoava. Nanti linknya ada di bawah. Ini saya buka dulu. Dan di toko buku Indoava ini menjelaskan di dalam deskripsinya bahwa bukunya yang dijual semuanya adalah ori dan segel. Jadi saya memutuskan untuk membelinya. Dan karena saya tidak punya pembanding yang sama untuk buku dengan judul yang sama, tapi kalau saya lihat sepintas, dan saya juga pernah melihat review buku ini juga di YouTube, kelengkapannya sama. Jadi ada bonus pembatas buku dan My Dream List. Ini sama, kualitas kertas saya rasa sama ya. Kan ketahuan tuh kalau misalnya buku-buku yang cetak ulang atau cetak mandiri oleh penjualnya, itu kualitasnya agak di bawah yang ori. Untuk covernya juga sama. Jadi saya rasa ini yang beli di Tokopedia kualitasnya sama dengan ori. Namun saya tidak bisa sih menjustifikasi ini beneran ori atau tidak. Tapi karena keterbatasan ilmu saya menyatakan sih ini ori ya. Dan saya membeli ini lebih murah dibanding ketika harus membeli di Gramedia. Jadi kalau bandrol harga yang di sini 77.000. Jadi kalau kita membeli di toko buku Gramedia itu 77.000, tapi saya membeli ini di Tokopedia itu seharga 65.000. Jadi ada selisih 12.000. Kebetulan di Tokopedia ini saya juga dapat gratis ongkir. Jadi dapat lebih murah, selisih harga 12.000. Berikutnya di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini saya membeli 2 buku di toko buku melalui Shopee. Nah, untuk Shopee ini juga sama. Di toko itu memberikan deskripsi untuk semua buku yang dijual di toko itu ori dan masih segel. Ini sama, segelnya masih utuh, sama persis dengan yang ini tadi ya segelnya. Ini buku marketing, penulisnya Seth Godin. Nah, kalau buku ini saya berani beli di online karena sudah banyak yang merekomendasikan buku-buku marketing
yang ditulis oleh Seth Godin itu bagus-bagus. Maka saya penasaran dan saya putuskan untuk membeli secara online di Shopee. Nah, untuk kertasnya sama, ini menggunakan book paper ya, sama. Ini buku ini Seth Godin ini kalau di bandrol harganya, harga Pulau Jawanya 88.000. Jadi kalau kita beli di toko Gramedia langsung saya rasa 88.000 harganya. Tapi saya beli di Shopee ini di toko namanya Carolina apa gitu. Nanti saya kasih linknya di bawah. Itu saya membeli dengan harga 69.500. Jadi ada selisih harga di 18.500. Jadi lumayan ya, selisihnya agak banyak. Ini untuk buku yang lainnya Ikigai saya beli di toko buku yang di Shopee itu Carolina apa namanya, dan lebih murah dibanding dengan yang di Gramedia. Untuk toko buku yang di Shopee ini, di dalam deskripsinya dia menyebutkan kalau dia sendiri dapat kiriman buku-buku yang dia jual dari Gramedia. Jadi saya yakin bahwa ini original juga, karena kalau dilihat kertasnya juga bagus, covernya juga bagus. Ya, pengalaman saya melihat buku sih ini ori ya, dan saya percaya itu, dan harganya jauh lebih murah. Jadi itu, saya tidak membandingkan mana toko buku yang lebih baik, tapi inilah ketika saya membeli buku di toko Gramedia, mungkin dengan harga yang lebih mahal sedikit, tapi saya bisa membaca terlebih dahulu sepintas apakah buku ini menarik untuk dibeli. Kadang ada kalau saya beli online direkomendasikan oleh orang, ternyata ketika saya beli tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, kalau di Gramedia ini kan saya bisa membaca lebih dahulu, sedikit banyak saya bisa mencuri-curi isinya apa aja. Terus untuk Tokopedia lebih murah dan ini juga ori. Dan untuk Shopee ini saya rasa ini akan jadi toko buku langganan saya ya, karena koleksinya banyak dan bagus-bagus. Ini contohnya. Dan kemarin saya setelah membeli dua buku ini, saya juga masih membeli di toko buku ini juga di Shopee ini untuk dengan judul Seni Berbicara pada Anak gitu. Nah, itu harganya juga selisih kurang lebih 15.000 dengan harga bandrol yang ada di belakang buku atau dijual di Gramedia ya. Jadi itu, monggo, ini pengalaman saya membeli buku di tiga toko buku yang berbeda. Semua ada plus minusnya. Saya rasa dua toko buku baik di Tokopedia maupun di Shopee bukunya juga asli, ori, dan masih segel. Pengirimannya bagus. Untuk yang Tokopedia ini pengirimannya agak kurang karena hanya dibungkus kertas dan plastik saja. Sedangkan yang di toko buku yang di Shopee ini saya sangat merekomendasikan karena setiap buku yang dikirim itu dikasih bubble wrap yang cukup tebal, 2 atau 3 lapis. Jadi menurut saya untuk mengirim buku dikasih bubble wrap 2 atau 3 lapis itu sudah sangat luar biasa ya. Jadi itu 5 buku yang saya beli karena kemarin kehabisan stok. Jadi saya memutuskan untuk membeli buku-buku ini. Nah, sekarang saya minta pendapat Sobat Berbagi. Kira-kira dari kelima buku ini Sobat Berbagi pengen atau merekomendasikan mana dulu yang kita review, agar sama-sama kita nanti belajar dari buku yang kita review. Baik, sekiranya itu saja video singkat ini berbagi pengalaman tentang beli buku. Meskipun video ini sederhana, semoga tetap ada nilai atau poin positif yang bisa diambil. Dan kalau ada poin positif jangan lupa dibagikan ya, karena sharing is loving. Sekali lagi, terima kasih sudah nonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan tuliskan di kolom komentar jika ada rekomendasi buku yang kita review bareng-bareng, atau dari 5 buku ini mau review yang mana dulu, tulis di kolom komentar. Sekali lagi, terima kasih. Kita ketemu di video berikutnya. Thank you, bye-bye. Nah, untuk membeli buku secara online, kita harus jeli memanfaatkan fasilitas gratis ongkos kirim. Nah, selisih harga ongkos kirim itu dari 5 buku yang kita beli, kita bisa membeli 1 buku. Oke, thank you.